Halo Sobat Milenial, selamat tahun baru 2022 ya. Harapannya sih semoga tahun ini menjadi tahun yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Nah, kira-kira apa nih resolusi yang ingin Sobat Milenial capai di tahun ini? Resolusi dalam hal karir, pendidikan, kehidupan percintaan, atau resolusi dalam mencapai kebebasan finansial? Wah, good point nih Sobat Milenial. Kita bahas yang terakhir ya. Resolusi sudah ada, tapi bagaimana menjalankannya secara disiplin? Simak Keuangan Milenial hari ini mengenai resolusi finansial di tahun baru. Apa harus membuat resolusi? Bermanfaat atau ikut hype? Bagi banyak orang, awal tahun artinya awalan yang baru untuk banyak hal kemudian diwujudkan dalam bentuk resolusi tahun baru. Apa hal terpenting yang menjadi resolusi kamu tahun ini? Setiap orang sebaiknya punya resolusi di tahun baru nih Sobat Milenial. Tak masalah apakah di akhir tahun nanti resolusi tersebut tercapai sepenuhnya atau tidak. Setidaknya, resolusi bisa membuat apapun yang kita jalani tahun ini jadi lebih terarah. Jika kamu menuliskan punya investasi terbaik sebagai resolusi kamu, mau tak mau, kamu pasti mulai memikirkan dan menyusun strategi apa saja yang harus dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut. Setiap tahun, tuntutan ekonomi jadi semakin tinggi nih Sobat Milenial. Oleh karena itu, memiliki resolusi keuangan amatlah penting bagi semua orang. Resolusi keuangan adalah perencanaan keuangan selama setahun yang dapat menjadi acuan apa saja yang harus dicapai dan dilakukan demi memaksimalkan kondisi finansial seseorang. Manfaat dari adanya resolusi keuangan banyak sekali Sobat Milenial. Membantu fokus pada tujuan resolusi keuangan di tahun yang baru ini bisa berfungsi sebagai target. Adanya resolusi akan membuat kita fokus menabung hingga memiliki jumlah uang yang diinginkan. Fokus memulai bisnis atau investasi agar punya sumber pemasukan sesuai harapan dan lain-lain. Tanpa adanya resolusi, kamu jadi tidak punya target yang jelas apa yang harus dicapai tahun ini. Akibatnya, bisa jadi kamu tetap berlaku konsumtif atau tidak disiplin mengelola keuangan seperti tahun-tahun sebelumnya. Apa artinya berganti tahun jika hidup masih begitu-begitu saja, bukan? Setelah lelah bekerja dari pagi hingga sore atau bahkan malam hari, seringkali pemasukan yang diterima hanya habis untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Memiliki resolusi tahunan yang jelas akan membantu kamu ingat bahwa ada mimpi-mimpi yang masih menunggu untuk diwujudkan nih Sobat Milenial. Ketika menuliskan resolusi keuangan, bisa jadi kamu baru menemukan apa yang selama ini kamu inginkan namun tak kunjung terwujud karena kondisi keuangan yang kurang memadai. Setelah selama ini bekerja keras, tentu tidak ada salahnya untuk sesekali mengapresiasi diri sendiri. Ketika menyusun resolusi keuangan, kamu juga bisa belajar membedakan mana yang merupakan kebutuhan dan mana keinginan. Pastikan keduanya tetap seimbang agar kondisi finansial tidak terganggu ya Sobat Milenial. Tips menyusun resolusi keuangan terutama di masa pandemi. Rahasia sukses dalam menyusun resolusi tujuan keuangan adalah dengan membuatnya secara jelas serta spesifik tentang apa yang akan kamu capai dan apa tindakan yang akan kamu lakukan untuk mewujudkannya. Kebanyakan orang gagal dalam menyusun resolusi karena membuatnya terlalu bias sehingga sulit dicapai. Cara terbaik adalah dengan menyusun resolusi kamu berdasarkan metode SMART. Specific, Measurable, Achievable, relevan, dan time bound. Spesifik artinya kamu harus memiliki tujuan khusus yang dapat dieksekusi berdasarkan siapa, apa, mengapa, dan di mana. Measurable artinya pastikan resolusi yang kamu susun di tahun yang baru
dapat terukur dan bisa dilacak. Sedangkan achievable berarti resolusi yang kamu buat haruslah realistis. Relevan berarti harus sesuai dengan kebutuhan kamu. Tanya pada diri sendiri, apa kebutuhan yang harus dipenuhi di tahun yang baru? Dan tentukan prioritasnya. Dan terakhir nih Sobat Milenial, time bound. Artinya, tujuan yang ingin dicapai haruslah memiliki jangka waktu. Kamu harus menetapkan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan keuangan kamu. Ada beberapa ide yang bisa kamu jadikan resolusi keuangan di tahun ini nih Sobat Milenial. Lunasi hutang kartu kredit. Salah satu motivasi utama ketika orang membuat resolusi keuangan adalah terbebas dari utang. Realistis atau tidak tergantung dari seberapa besar utang yang kamu miliki dan bagaimana kondisi keuangan saat ini. Mulai saja dulu dari utang yang paling mungkin bisa kamu lunasi segera. Misalnya utang kartu kredit. Jika perlu, tutup kartu kredit kamu untuk membantu mengurangi pengeluaran konsumtif. Atau kamu bisa mendahulukan pelunasan utang dengan suku bunga tertinggi. Sesuaikan nominal utang yang akan dibayar, tentunya menyesuaikan dengan kemampuan kamu ya Sobat Milenial. Resolusi keuangan lain yang bisa kamu pilih adalah menambah jumlah dana darurat yang kamu miliki. Jangan sampai karena ada pengeluaran tidak terduga, kamu tidak dapat mencapai resolusi kamu. Disiplin mematuhi anggaran. Cara untuk mempermudah kamu agar bisa disiplin mematuhi anggaran adalah dengan membuatnya secara realistis. Artinya, kamu harus menyusun anggaran sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Jika kamu terbiasa mematuhi anggaran yang telah dibuat, akan membantu menjaga kondisi keuangan kamu tetap sehat loh Sobat Milenial. Menambah pemasukan bulanan, meskipun meningkatkan penghasilan lebih sulit ketimbang memotong pengeluaran, namun ini bisa dijadikan resolusi sekaligus motivasi di tahun yang baru. Jika pemasukan kamu bertambah, tentu akan berguna untuk meningkatkan posisi keuangan. Dengan catatan, pengeluaran kamu tidak ikut bertambah ya Sobat Milenial. Mengapa resolusi keuangan sering tidak tercapai? Hampir setiap orang memiliki harapan untuk bisa menyisihkan uang. Namun, banyak orang tidak tahu bagaimana cara menyisihkan penghasilan dan kemana harus menyimpannya. Sulit menabung bisa dihindari dengan cara kamu harus benar-benar mewujudkan dan menetapkan jumlah penghasilan yang disisihkan per bulan. Untuk ditabung di awal bulan, kamu bisa memulai dengan memotong 15% penghasilanmu untuk ditabung. Resolusi untuk bisa menabung lebih banyak akan terwujud jika dilakukan secara konsisten. Terbiasa boros juga sering masuk dalam daftar penyebab kegagalan resolusi keuangan. Kebiasaan berbelanja haruslah dilakukan dengan menetapkan sejumlah aturan yang ketat untuk mencegah kebobolan pada pos pengeluaran. Mungkin sebagian orang akan beranggapan bahwa berinvestasi hanya bisa dilakukan oleh orang yang memiliki banyak uang, sehingga banyak orang yang enggan untuk berinvestasi. Padahal pandangan tersebut salah besar, karena investasi tidak semata-mata melalui properti atau instrumen mahal lain loh Sobat Milenial. Banyak juga instrumen investasi yang tidak membutuhkan modal besar. Tiap orang mesti memiliki pengeluaran yang berbeda-beda, sehingga harus paham berapa pengeluaran yang dihabiskan agar bisa dihitung untuk waktu yang akan datang. Namun, masih banyak yang tidak mencatat pengeluarannya. Padahal, dengan mencatat pengeluaran akan lebih mudah mengendalikan arus kas ke depannya. Dengan begitu, pengeluaran akan tetap seimbang dengan pemasukan yang didapatkan. Bagaimana sih cara mencapai resolusi keuangan? Langkah pertama untuk mencapai sasaran keuangan adalah memiliki pemahaman yang kuat tentang mengapa kamu berusaha untuk mencapainya. Alasan bisa dalam berbagai bentuk, misalnya saja ingin menabung lebih banyak dana darurat
agar terhindar dari utang atau berusaha melunasi kartu kredit agar kamu memiliki lebih banyak uang untuk disimpan. Alasan yang kuat untuk mencapai tujuan keuangan akan membuat kamu tetap termotivasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Strategi lain yang harus dipertimbangkan saat akan mencapai resolusi keuangan adalah memastikan bahwa rencana tersebut dapat tercapai ya sobat milenial. Bersikap realistis berkaitan dengan jumlah uang yang bisa kamu sisihkan setiap bulannya untuk menabung dan berinvestasi, atau berapa jumlah uang yang bisa kamu sisihkan untuk membayar utang. Rencana keuangan yang realistis memungkinkan kamu untuk bisa mencapai dengan lebih mudah. Langkah terakhir yang perlu dilakukan adalah menemukan orang di sekitar yang bersedia memberikan dukungan kepada kamu. Pastikan mereka bisa membuat kamu tetap berkomitmen pada resolusi tersebut dan mereka bisa memberikan dorongan yang memotivasi. Teman, rekan kerja, pasangan, atau keluarga bisa menjadi mitra yang baik untuk membantu kamu mencapai resolusi keuangan. Nah, itulah tips yang bisa membantu kamu untuk mencapai resolusi keuangan yang telah ditetapkan. Semoga pembahasan di atas membuat kamu tetap bersemangat dalam meraih tujuan keuangan dan komitmen dalam prosesnya ya sobat milenial. Nah sobat milenial, bagaimana? Sekarang kamu jadi tahu kan bagaimana cara agar sobat milenial mewujudkan resolusi keuangan di tahun baru ini. Sebetulnya kunci utama adalah disiplin dan berkomitmen atas apa yang sudah direncanakan. Semangat ya sobat milenial, selamat menjalani tahun baru yang pasti lebih seru.